Jadi ini ada pada siapa saja, datang dari siapa saja. Yang jelas mereka tidak memberikan maaflah kepada siapapun dari kalangan yang berbeda dengan mereka ya. Kalau kemarin misalnya Idrus Ramli misalnya, yaitu mengeluarkan pernyataan sumbang terkait dengan wafatnya Allahyarham Ustadz Abdul Qadir Jawaz, itu seperti dibakar amarah sampai keluar hujatan-hujatan dari lidahnya yang tidak mencerminkan dia sebagai seorang muslim. Ya. Jadi seumur-umur saya, selama bertahun-tahun sejak saya masih kecil sampai sekarang ini, yaitu sejak 61 tahun yang lalu, sejak 63 tahun yang lalu sampai sekarang ini, kalau kita cermati, saya belum pernah menemukan seorang tokoh penghujat kecuali Idrus Ramli itu. Bagaimana memahamkan agama kepada umatnya itu dibakar dengan fitnah-fitnah yang keji dan mungkar. Padahal kita tahu agama ini tidak mengajarkan ucapan yang menyesatkan gitu. Agama ini mengajarkan ucapan-ucapan yang baik. Jangankan kepada orang yang sudah beragama, kepada yang tidak beragama pun agama ini memberi tuntunan yang baik. Jadi qaulun ma'rufun khairun min sadaqah yatba'uha ada. Ucapan yang baik itu jauh lebih terhormat daripada engkau mengeluarkan sedekah tapi diikuti caci maki. Kalau di dalam hadis lainnya dikatakan falyaqul khairan aw liyasmut. Berbicara baik, kalau tidak bisa mendingan diam. Nah, kalau ini digunakan sebagai wazan, sejauh mana implementasi kita, perwujudan kita sebagai seorang muslim yang mampu berbicara baik di depan orang lain, itu akan menjadi plus dan minusnya seseorang. Berbicara dengan menggunakan aturan atau tidak menggunakan aturan itu bisa menjadi plus dan minusnya seseorang. Kecuali kalau seorang yang berbicara itu berbicara pada kelas tataran yang sama. Dan biasanya si penghujat itu oleh Allah akan dikumpulkan kepada sesama penghujatnya, yaitu ustadznya penghujat, kemudian juga santri-santrinya penghujat. Itu tidak jauh. Sebagaimana mereka yang meminum minuman mabuk atau minuman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada tingkat ketagihan, terpengaruh oleh minuman mabuk itu, mereka tidak akan mati melainkan dengan minuman mabuk tersebut. Orang yang takwa kepada Allah dengan benar-benar takwa, mereka tidak akan mati kecuali yaitu dengan kualitas ketakwaan. Dan ahlul bid'ah itu juga tidak akan mati kecuali kalau sudah melaksanakan bid'ah separah-parahnya itu. Jadi kematian itu ada kaitan dengan perilaku kita di dunia ini. Kalau saya melihat misalnya Ustadz Yazid ketika meninggal, ketika beliau masih sehat sampai meninggal, itu tetap saja konsis di atas sunnah, membela tauhid. Dan sebelum meninggal, yaitu beberapa hari usai datang dari haji saja, itu terdengar masih dari ucapan-ucapannya ajakan-ajakan kepada kebaikan. Saya tidak bisa membayangkan kalau orang-orang yang mati itu adalah tukang fitnah. Mungkin sebelum mati dia akan banyak memfitnah, akan menjadi bekal hidupnya dia dikubur, akan menjadi bekal hidupnya dia ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir.
akan selalu menciptakan gosip di mana-mana, hoak di mana-mana. Mendasarkan hoaknya itu kepada firman-firman Allah, padahal bukan dalilnya itu. Misalnya ayat yang mengatakan wala tusalli ala ahadim minhum mata abada, misalnya itu ya. Janganlah engkau mensalati mereka itu selama-lamanya ketika mereka itu mati. Misalnya, yang dimaksud oleh ayat ini pun bukan dalilnya dipakai oleh misalnya Lutfi Basuri, dipakai untuk menghukumi orang-orang yang tidak sejalan dengan pikirannya. Itu salah besar itu. Jadi bahkan bisa menyesatkan banyak orang. Ayat ini adalah ayat yang diturunkan berkaitan dengan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu siapa? Abdullah bin Ubay itu adalah sahabat Rasulullah yang munafik, selalu membuat gempar umat Islam. Tapi kenyataan dalam prakteknya, walaupun ayat turun, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun masih mensolatkan orang munafik tersebut, yaitu Abdullah bin Ubay. Coba baca sejarahnya baik-baik. Karena bagaimanapun Abdullah bin Ubay yang munafik saja seperti itu pernah ada di dalam dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasul loh. Silahkan baca itu. Asbab nuzul ya, asbabun nuzulnya dari ayat tersebut. Ini munafik kok dikait-kaitkan dengan Ustadz Yazid gitu. Siapa yang munafik, siapa yang tidak, itu kan harus pakai klarifikasi. Orang munafik itu adalah orang yang ucapannya beda dengan hatinya, itu orang munafik. Hatinya bertauhid, ucapannya bertauhid, hatinya itu syirik, musyrikin gitu. Ucapannya ngaku ahlus sunnah tapi perbuatannya bid'ah, itu munafik namanya itu. Kalau saya mau main ya makna-maknaan seperti itu, kalau mau main ya, kalau misalnya ingin dimantek ini dimantek seperti itu bisa semua. Wong sekarang itu lidah tidak bertulang kok. Artinya mereka itu kalau mau berbicara yang disesuaikan dengan kemauan otaknya itu, sudah pasti akan memberikan dampak yang tidak baik kepada perkembangan dakwah itu. Makanya kalau ingin menghukumi seseorang, itu lihat dengan benar nasnya. Hanya karena yaitu kantongnya tidak merogoh uang banyak, lalu memfitnah orang lain. Ini kan, coba, apa yang didapatkan oleh seorang mubali yang sudah masyhur? Itu ujung-ujungnya uang. Jadi ujung-ujungnya mereka ini uang. Naik pesawat, uang kemana? Itu bukan tidak tanpa uang. Dan sampai di majelis pengajian, kerjanya cuma memfitnah, bukan mendapatkan ilmu agama. Harusnya majelis itu dibuat mengerti Islam dengan sebenar-benarnya, bukan difitnah, mengubarkan semangat kebencian pada diri mereka supaya mereka itu membenci kelompok Islam yang lainnya. Bukan itu. Ngapain datang ke Malaysia cuma memfitnah? Ngapain datang ke Jakarta cuma jadi tukang fitnah? Ngapain datang ke daerah-daerah negara-negara lain kalau hanya sekedar mengubarkan semangat anti persaudaraan Islam? Itu yang munafik dia, Abu Jahal yang sebenarnya itu gitu. Jadi kalau ingin melihat yaitu kualitas Abu Jahal ya di Indonesia, itu lihat saja dia gitu. Caranya berbicara, caranya apa dan sebagainya. Jadi saya itu sangat heran ya kalau ada orang-orang yang seperti itu. Herannya karena mereka ini berilmu gitu. Berilmu.
Seandainya tidak berilmu, mungkin saya tidak akan menanggapinya. Ini orangnya berilmu, walaupun ya hanya sekedar pagaran saja. Dari sisi keilmuannya itu tidak mencerminkan orang yang benar-benar mengetahui dan memahami agama ya. Jadi itu yang jadi pemikiran saya, mengapa sampai setega itu membuat statement dan pernyataan itu. Seharusnya kalau memang mubaligh yang ahlus sunnah, coba tunjukkan akidah ahlus sunnahnya seperti apa gitu. Walaupun misalnya itu adalah harus dilakukan, ya dilakukan saja. Bahwa ahlus sunnah begini akidahnya, yang dalilnya ini. Lah itu baru seorang ahli agama. Kalau cuma misalnya datang ke Jakarta, datang ke Malaysia, datang ke Singapura, itu menghasut umat Islam, itu kan tidak beda dengan Musailamah Al-Kadzab itu, yang suka menebar berita-berita dusta, hoak dan sebagainya. Tidak ada bedanya dengan yaitu tadi Ubay bin Ka'ab. Siapa? Abdullah Ubay bin. Tidak ada bedanya dengan Abdullah bin Ubay gitu, Ubay bin. Jadi cobalah ditunjukkan yang sebenar-benarnya dari sikap Anda. Bagaimana memposisikan, yaitu memposisikan sebagai tokoh Islam yang berbeda itu dengan legowo gitu. Bukan dengan sakit hati hanya karena couplingnya itu menjadi bagian dari coupling lahan dakwanya itu menjadi bagian orang lain. Tidaklah sakit hati, tapi seharusnya memperbaharui langkah-langkahnya. Anda sebenarnya makin mencaci maki, itu makin habis umatnya itu. Umatnya itu akan makin hijrah, karena kualitas Anda yang berpikir agama menjelek-jelekkan orang lain. Kemungkinan besar bisa ditinggal oleh orang Anda itu karena kebencian Anda. Itu sudah ada contohnya dulu itu, siapa? Yang berbicara di BNPT itu sama, dia baru masuk BNPT langsung berbicara kejelekan. Wah. Nasibnya sekarang sudah nggak menentu. Itu satu contoh. Karena bukan memberikan pendidikan, yang disampaikan fitnah, bukan strategi. Misalnya bagaimana cara mengatasi kemelut yang terjadi di Indonesia ini. Ini justru mencari gara-gara. Yang ingin membubarkan Wahabi sudah kelompok-kelompoknya ahlul bid'ah itu, mulai dari intelektual yang nakal-nakal sekelas Ade Irmando itu, yang picisan cara berpikirnya itu, mengucapkan alhamdulillah sebentar lagi. Ini kata saya, ini yang gaya-gaya munafik itu. Saking bencinya. Kalau berbicara pluralisme nilai, luar biasa itu. Kita harus benar-benar menunjukkan sikap pluralis sebagai anak bangsa, menghargai paham-paham yang berbeda. Mulutnya itu yang berkata, hatinya penuh dengan kebencian, sampai bersyukur menyukuri, yaitu ketika ada upaya untuk membubarkan Wahabi yang dilakukan oleh LDNU pada waktu itu. Siapa yang berteriak-teriak terlebih dahulu? Orang yang biasa mengobrol Islam kepada orang lain, yaitu Ade Armando ya. Jadi Ade Armando ini sikapnya yang seperti itu. Ini yang bisa mendatangkan bencana kepada kita itu. Berbicara nasionalis kayak apa yang ingin dibangun oleh mereka? Nasionalis persepsi mereka, bukan nasionalisme yang benar-benar memihak kepada semua orang. Ini memperlakukan anak bangsa yang berbeda semau-maunya. Saya dulu itu banyak mengenal tokoh-tokoh liberal ya.
selain Ade Irmando itu. Sejak zaman dulu saya itu mempelajari bukunya Nurholis Majid, mempelajari bukunya Ulil Absor Abdullah, termasuk dulu Gus Dur itu masuk dalam perspektif liberal itu. Dengan bukunya kita itu yang membumikan Islam, apa istilahnya, reaktualisasi ajaran Islam, didalangi oleh Menteri Agama ketika itu namanya Munawir Sadali. Nah, itu. Jadi reaksi seperti ini itu disemarakkan oleh tokoh-tokoh liberal di seluruh Indonesia gitu. Lalu Anda sekarang berpikir, ya, artinya pikirannya itu yang pikiran-pikiran yang tidak wajar, pemikiran-pemikiran yang di luar nalar sehat itu ya. Itu kalau kita mau belajar. Jadi mengapa kemudian tidak bisa menerima kematian orang lain? Apa yang mendorong hati mereka ini sulit menerima orang lain mati dengan tenang? Karena pasti sudah merasa kalau dia punya kuncinya sorga. Orang yang seperti ini yang kadzab gitu. Jadi kalau dia tidak kadzab, tidak akan seperti itu. Itu loh. Lalu memposisikan orang lain itu di jalan yang salah. Ini ya.